di Skaba TV. Yeay. Perkenalkan, aku Rizky, biasa dipanggil Iki. Hari ini kita kedatangan tamu. Dia ini teman kita, teman Skaba juga. Siapa namanya? Kok jadi formal gini ya? Halo semuanya, salam kenal. Aku Ajeng Kartika Wijayanti. Tapi teman-teman di sekolah kita dulu ya, di Skaba manggil aku Wija. Karena tuh dulu lagi sampai sekarang juga masih. Iya. Karena ada teman kita yang namanya Ajeng juga. Jadi ya akhirnya aku dipanggil Wijay gitu. Apa kabarnya Iki? Baik banget. Kamu gimana, sibuk? Alhamdulillah baik juga, sibuk ya sekarang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bukan bahas sih, lebih ke bincang-bincang lah ya. Jadi nih sebelumnya Wijay ini dulu pernah ke luar negeri ya? Betul. Kemana tuh? Banyak. Kalau banyak banget. Sama ngomong gitu nggak boleh. Boleh takabur. Jadi kalau misalkan untuk tinggal atau gimana, tinggal ya? Iya. Kalau untuk tinggal lama aku pernah ke Jerman. Oh, gitu. Ke Jerman? Ngapain tuh? Nah itu aku ikut salah satu program pemerintah Jerman ya, yang lebih dikenal dengan au pair atau culture exchange gitu Ki. Apa tuh au pair? Jadi au pair itu salah satu program yang dimana kita kayak give and take gitu sama host family kita atau orang tua asuh. Kita tinggal di sana selama 6 sampai 1 tahun lebih, maksimal sih 18 bulanan ya. 18 bulan. Cuman kalau kurang tahu kalau sekarang gimana gitu ya. Kita stay di sana, kita belajar bahasa Jerman di sana gratis loh di sana. Wow. Nah, tapi kita juga harus memberikan sesuatu sama keluarga itu, kayak misalkan ya kita ngebantu ngebabysitting anaknya gitu sebagai babysitter, atau enggak kita kayak ngajak hewannya untuk jalan-jalan kayak gitu sih. Tapi kebanyakan sejauh ini untuk program ini sendiri sebagai babysitter gitu. Jadi ngerawat anak-anak itu loh yang masih lucu-lucu. Memberikan jasa gitu lah ya. Enggak dibilang jasa, pokoknya kita membantu. Give and take. Waktu ikut au pair itu gimana sih caranya? Kok bisa kepikiran gitu ikutan au pair? Sebenarnya aku ngeliat kakak kelas aku dulu sih waktu kita di SMA ya, di SMA PGI 1 guys. Karena kan SMA PGI 1 itu kan salah satu partnership-nya Jerman ya, jadi emang kerja sama gitu. Jadi aku ngeliat kakak kelas aku tuh pada ke Jerman, wih ngapain sih, jadi tertarik kan. Tapi karena aku itu lumayan cukup lama ya, jedanya dari 2014 ke 2015 itu kan setahun aku nggak belajar bahasa Jerman. Jadi aku ngerasa kayak aduh aku bodoh banget sih gitu bahasa Jermannya. Jadi aku nggak pilih untuk ke Jerman waktu itu. Jadi akhirnya aku pilih untuk ke Australia. Tapi visa aku ditolak karena aku masih umurnya 19 tahun. Qadarullah ya jadi ada teman kita juga satu SMA itu dia juga apply buat visa ke Jerman. Nah dia ditolak, akhirnya aku ditawarin dia dan ngegantiin posisi dia gitu buat ke Jerman. Iya mau nggak mau harus belajar lagi dong guys ya bahasa Jerman ya gitu. Jadi intinya aku ngegantiin dia gitu. Jadi kayak keberuntungan juga sih, emang udah jalan yang ke sana. Ya mau nggak mau belajar lagi gitu. Taunya langsung keterima visaku, nggak nyampe sebulan. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu. Nggak Australia, Jerman. Nggak usah langsung ke Jerman, jauh banget gitu kan. Gitu. Apa ya suka dukanya kamu ikut au pair apa aja sih waktu ke Jerman? Suka dukanya banyak banget sih. Yang mau suka dulu atau duka dulu? Yang suka dulu deh. Yang suka dulu ya, yang senang-senang dulu lah ya gitu ya. Sukanya selama di Jerman itu adalah karena aku kebetulan tinggal di kota kecil dan dekat banget sama pegunungan gitu ya di daerah Jerman Selatan. Aku tinggal di Albstadt Ebingen. Kurang lebih setengah jam kalau dari Stuttgart City ya, itu kota ibu kotanya. Itu tuh pemandangannya bagus banget, bener-bener luar biasa. Nggak bisa dijelasin lagi sih karena emang bener-bener bagus. Jadi depan rumah tuh ada ladang gandum, terus juga ada ladang kayak bunga-bunga tulip, bunga matahari, kayak gitu. Jadi bener-bener bagus. Jadi tiap pagi kalau buka jendela tuh kayak bener-bener kayak di film gitu loh. Oh iya. Kayak bener-bener gunung, bener. Pengen kayak gitu, cuman apa ya? Terus juga selain itu makanannya porsi donernya aku seneng banget, gede banget. Itu kita bisa beli dengan harga 3 euro, itu sekitar 45 ribuan sampai 50 ribu. Itu porsinya gede banget, bisa buat 2 kali aku makan dan itu bener-bener enak. Itu kebab pertama yang aku coba dan itu enak banget. Jadi aku kayak nggak bisa lupa gitu loh kalau ke Jerman tuh ingetnya doner kebab karena emang itu khas Jerman juga.
makanannya, terus suasananya, culture-nya sih menarik sih, tempat-tempatnya bagus, rapih, bersih, itu kalau sukanya ya. Beda banget sama aku. Beda banget ya? Aku kalau dulu sih lihat buka jendela Gimana? sawah. Sawah ya? Iya. Kalau di sana ladang matahari, ladang bunga iya. tulip, pokoknya indah banget kalau di foto. Nanti kalian boleh lihat di sini, twing, tolong editor. Gitu, guys. Nah, itu kan sukanya, dukanya ada apa? Dukanya aduh banyak banget sih. Jadi selama duka di sana sih lebih ke mungkin karena appearance aku ini pakai jilbab ya. Jadi waktu itu pertama kali aku dapat pengalaman gak enak tuh ini sih karena kebetulan waktu itu 2015 akhir tahun lagi Christmas terus ke New Year. Jadi dari Christmas ke New Year itu kan lagi ada teror bom gitu ya. Terus akhirnya aku sama temanku kan memutuskan untuk New Year di Paris, di Prancis. Nah di sana tuh emang mungkin karena orang-orang lihat aku pakai jilbab, jadi kayak susah banget gitu loh kita dapat bantuan. Kayak misalkan mau ngangkat koper atau nanya lokasi, kita susah banget dapat bantuan selama itu. Jadi kayak didiskriminasi. Iya, gitu jadi kayak mereka tuh ya rasis lah gitu sama kita yang pakai muslim gitu ya. Tapi aku nggak tahu juga sih, ini pengalaman aku ya. Kalau ke yang lain mungkin bisa jadi gimana. Tapi ini aku sendiri yang ngalamin. Terus habis pulang dari situ, koperku juga ditumpahin sama pasir kering. Jadi aku juga gak tahu kenapa, mungkin itu ya mungkin nggak sengaja atau gimana, tapi ya gimana ya, mau positif juga nggak bisa. Orang itu lagi posisinya lagi di dalam kafe, aku lagi makan di salah satu fast food cafe gitu. Ya udah dijatuhin, untungnya itu pasir kering. Coba kalau bayangin pasir basah dan itu nggak, susah banget pasti bersihinnya. Padahal itu di kafe ya, nggak mungkin juga sih bawa pasir gitu, ngapain coba. Nah, terus yang sebelum aku pulang itu tepat di bulan April, waktu aku kebetulan ketemu teman kita juga yang di sana, namanya Aulia Kisti ya. Aulia Kisti itu teman kelas kita juga di sana, tinggal di Frankfurt. Kita ke Frankfurt lagi nganter teman kita ke hotel di salah satu hotel di Frankfurt. Kita diusir dari sana. Padahal kita mau ngangkatin koper teman kita doang. Jadi karena bellboynya nggak mau angkat, kita bantu angkat dong. Ya udah ini kita angkat, taunya si bellboynya itu malah ngusir kita, katanya takut kita bawa barang-barang yang kayak bom gitu. Jadi mungkin karena kita pakai jilbab, jadi mereka ngusir kita. Udahlah, kita gimana lagi gitu. Akhirnya kita ya udahlah nunggu di luar aja gitu sih. Jadi tapi alhamdulillah selebihnya aku lebih banyak sukanya. Cuman ini dukanya tuh yang jadi mungkin karena waktu itu lagi sensitif isunya, jadi ya diperlakukannya seperti itu ya, makanya harus benar-benar sabar aja sih gitu ya. Gitu. Iya, emang ini teroris ya. Merugikan kita gitu ya. Kita, padahal kan bukan kita ya, itu yang bukan bagian dari kita. Mahal bom. Nggak kebeli coy. Waktu ke sana ada kayak culture shock nggak? Perbedaan budaya gitu ya. Alhamdulillah aku karena anak yang gampang banget adaptasi, dan aku juga prepare, jadi aku baca-baca sebelum ke sana tuh gimana sih di sana kondisinya gitu-gitu. Jadi alhamdulillah aku nggak ada sama sekali, karena aku juga dijemput sama Aul. Jadi pas begitu turun kok kayak di Bandung ya, mohon maaf, kayak di Bandung. Jadi pas di sana tuh kayak nggak lagi di luar negeri, belum kerasa banget. Jadi aku masih biasa aja sih gitu, karena kalau misalkan pun di rumah bulan-bulan sebelumnya ini aku benar-benar kayak nontonin Jerman itu kayak gimana sih cara pesan tiket, terus juga budayanya kayak lebih kayak gimana. Takutnya aku ngelakuin kesalahan, jadi lebih prepare. Alhamdulillah nggak kayak orang-orang yang mungkin takutnya berlebihan gitu buat kesiangan apa. Alhamdulillah nggak, gampang banget adaptasinya gitu. Oh jadi sebelumnya prepare nih, emang kamu sebelumnya prepare apa aja sih untuk bisa ke sana tuh, kamu nyiapin apa aja? Nah ini dia nih yang penting banget ya, harus ditanamkan, dicatat mungkin buat teman-teman yang mau keluar negeri gitu ya. Aduh belepotan. Yang mau keluar negeri, jadi yang pertama disiapin itu adalah untuk khusus yang beragama muslim atau ya yang beragama, nggak boleh gitu ya, salah. Jadi buat teman-teman yang mau yang ke persiapan keluar negeri, yang benar-benar harus disiapin itu adalah mental. Jadi mental itu harus disiapin karena di sana juga banyak loh orang Indonesia yang pulang lagi. Jadi udah nyampe di Jerman, begitu ngelihat dengan nggak sesuai ekspektasi mereka gitu, mungkin pelajarannya susah atau host famnya gimana, nah nggak bisa. Jadi itu harus disiapin banget, harus sebisa mungkin ya, harus kuat itu mentalnya. Karena apa ya, di sana tuh kita kan bukan liburan ya, liburan sih. Liburan kerja, cuman lebih kayak kita tuh menjalani kehidupan sesungguhnya gitu. Karena kan mungkin di sana tuh kan ada juga mungkin yang
kuliah. Terus ya kayak aku juga kan au pair nggak selamanya aku sama orang tua asuh aku kan, aku juga tinggal di apartemen sendiri, jadi benar-benar harus bisa hidup mandiri. Jadi mentalnya dikuatin dulu gitu, jangan apa-apa maunya pulang homesick itu pasti ada, tapi kalian harus bisa menyiasati itu gimana sih kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua fisik sebelum ke Jerman. Kalau misalkan ke Jerman ya sekitar mungkin dari bulan Mei sampai Agustus mungkin itu bisa dibilang summer, jadi bisa badan kita beradaptasinya tuh nggak yang gimana banget, nggak ekstrim gitu. Tapi kalau kecuali kalau misalnya kita nyampainya di kayak bulan Oktober gitu sampai bulan Desember mau ke Januari, pas masih musim musim dingin, wah itu badan kita pasti kayak langsung sering masuk angin gitu loh, apalagi orang Indonesia ya, hewan kalau masuk angin gampang jadi masuk angin. fisiknya disiapin, wajib banget vaksin rubella gitu ya, wajib banget. Terus kalau misalkan gini mengapa jadi wajib banget buat teman-teman di sana harus vaksin rubella. Terus kalau bisa beberapa bulan sebelum keberangkatan atau beberapa minggu olahraga kayak stretching gitu ya sebelum itu, kalau nggak lari-lari pagi, jogging, biar di sana nggak beku karena kalau musim dingin wah itu benar-benar dingin banget sih Ki, itu dingin banget gitu. Sampai katanya kulitnya sampai kering banget. Sampai kering, bahkan bisa sampai berdarah dan sampai kayak apa ya, kalau bahasa Jermannya kasura gitu apa ya, jadi kayak gores-gores gitu karena di sana saking keringnya sih. Makanya kita harus pakai hand cream, kalau nggak pakai hand body lotion gitu lah gitu. Jadi persiapan mental, persiapan fisik, dan untuk teman-teman yang berjilbab mungkin imannya harus lebih dikuatkan lagi. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan buat teman-teman juga yang beragama muslim ya, apalagi kan kita di PGI ya, jadi harus wah gitu. Jadi emang harus dipersiapinnya itu sih, jadi biar nggak terbawa arus yang negatif. Jadi emang itu sih persiapan yang paling penting gitu. Jangan lupa bawa tolak angin juga, karena kalau misalnya kita bepergian masuk angin, tolak angin di sana nggak ada. Kalaupun ada pasti itu mahal banget. Hubungan kamu sama host family kamu kayak gimana sih? Wah itu deket banget sih kita, alhamdulillah ya, sampai sekarang pun masih berkomunikasi. Tahun lalu host family aku sempat kesini, tapi nggak semuanya, itu cuman adik asuhku Aaron sama ibu asuh namanya Kak Suzy. Jadi aku manggilnya tuh bukan ibu bukan mama, tapi saking karena udah kayak kakak adik, jadi manggilnya Kak Suzy. Jadi udah sedekat kayak keluarga aja. Jadi mereka kesini datang, udah sampai main ke Bandung. Terus juga waktu itu sempat diajak liburan juga. Mereka waktu itu datang ke Singapura, terus aku diajak kayak gitu. Jadi udah sedekat itu. Jadi beruntung banget sih kalau misalkan sampai ada yang masih bisa menjaga komunikasi silaturahmi sama orang tua asuh selama di sana, itu bagus banget. Pertahankan. Gitu. Dari kan katanya setahun ya di sana. Apa aja sih yang kamu pelajarin gitu selama setahun au pair di sana? Banyak banget sih, apalagi pengalaman hidup ya. Aku kan jujur aja nih, selama aku di Indonesia sebelum aku pergi jauh, aku bener-bener apa-apa disuapin, disediain sama orang tua. Terus juga apa-apa gampang lah, di sini ada nasi goreng, dapat cuanki kalau lapar. Kalau di sana nggak, bener-bener aku belajar gimana caranya hidup mandiri, hidup sendiri, dan di desa. Apalagi kan di desa itu, di Absat itu transportasi itu nggak kayak di kota besar ya, yang per 2 menit, 5 menit ada transport. Kalau di sana kan 45 menit. Terbatas banget. Jadi itu bener-bener aku belajar pengalaman hidup. Selain itu juga belajar bahasa Jerman dong, dan budayanya. Karena aku sekolah di Volkshochschule, jadi itu kayak semacam sekolah tingginya gitu, khusus buat yang mau belajar bahasa Jerman. Jadi itu culture, life ya, daily life enggak gitu ya. Lifestyle. Itu lifestyle, gak hidupnya hedon, jangan ditiru. Jangan, jadi lebih ke pengalaman hidup aja sih gitu, dan lebih mengenal budaya ini kayak gini ya, ternyata Jerman tuh rapih ya gitu, ternyata mereka tuh workaholic banget ya kayak gitu. Jadi banyak banget sih. Iya sih. Pengalaman itu. Tapi mungkin kalau misalkan kan tiap orang beda-beda ya. Jadi pasti nanti kalau misalkan teman-teman yang mau ke Jerman pasti pengalamannya juga beda juga gitu. Apa sih yang bisa kamu? Aku juga sih pengen ya, tapi aku lupa lagi bahasa Jermannya. Iya emang susah sih, bahasa Jerman tuh kan beda banget sama bahasa Inggris kan. Iya. Bahasa Jerman tuh banyak banget artikelnya, jadi harus dihafalin. Kalau yang nggak suka banget harus hafalin. Sekarang nih kayak ada niatan lagi nggak sih pengen balik lagi ke sana gitu? Insya Allah kalau misalkan nanti ada rencana sih pengen ikutan salah satu programnya FS Shop tuh, kayak jadi relawan gitu, tapi nggak lama. Itu tuh dari biasanya 6 sampai 1,5 tahun, tapi juga ada program yang cuma 6 bulan itu ada. Jadi pengennya ikut itu sih, cuman ya beresin dulu kuliah gitu, nanti baru udah beres kuliah
baru kita pengennya gitu Bebas sih, ya. bebas lah. Pengennya ikut lagi sih, insya Allah tahun depan. Oh ya, semoga Gitu. lah ya. Amin amin. Terakhir nih, ada tips atau triksnya nggak sih kalau mau ke sana? Kalau mau ke sana, kalian banyak-banyakin ngumpul sama komunitas yang aktif berbahasa. Kayak misalkan Deutsche Club Bandung, ya. Jadi promosi. Karena di sana tuh banyak banget informasinya guys, gitu. Jadi banyak banget informasi buat kayak keluar negeri. Terus juga jangan lupa scroll Instagram kayak studi di Belanda, DAAD, itu banyak banget informasinya juga tentang keluar negeri. Jadi bukan cuman program yang aku ikutin kayak exchange doang, tapi banyak banget kayak jadi relawan, terus juga kayak jadi summer course gitu kan, ada itu kayak summer course itu apa ya, kayak kursus bulanan gitu lah ya, yang diadain sama universitas gitu, dan biasanya nggak lama, 3 minggu sampai 2 bulan. Jadi kalian bisa banget ikut itu dan baca-baca sendiri. Di sana banyak banget soalnya di internet, jadi jangan malas untuk baca gitu. Banyak banget di sana kayak gitu. Jadi triknya apa ya? Nggak ada sih, pokoknya itu aja sih. Sekarang kan zamannya semuanya ada di internet, jadi menurut aku itu lebih gampang daripada zaman aku dulu gitu kan. Kalau zaman dulu kan masih harus telepon ke kakak kelas yang udah pernah kesana, masih persiapan kayak gimana, mencari apa sih namanya tuh, relasi gitu. Terus juga referensi gitu kan. Nah kalau sekarang udah bener-bener semuanya ada di internet, jadi aku rasa teman-teman bisa dapetin dengan cepat di situ gitu. Apalagi langsung ke pusat yang ke pemerintahannya, jadi kita langsung buka website aja tuh udah ada informasinya di situ semuanya gitu. Jadi jangan malas untuk cari info gitu. Itu tips dari aku sih. Jadi kalau misalkan udah dapat kesempatan ya udah nggak akan kemana gitu, karena sekarang udah banyak banget guys dan udah mudah. Iya ya. Gitu. Kalau gitu, nah ternyata menarik banget ya pengalaman teman kita ini Wijay waktu dia au fair kemarin. Ya, alhamdulillah, semoga aja bisa ngasih manfaat dan gambaran sedikit ya, itu sedikit banget sih, jadi nggak apa-apa, semoga Nah ternyata menarik sekali ya pengalaman teman kita ini Wijay waktu dia au fair, memberikan banyak gambaran lah untuk teman-teman kita juga, barangkali ada yang mau ikut au fair juga atau kayak keluar negeri. wah ternyata aku ada kayak kesempatan nih untuk ikutan buat ke Jerman atau ke Eropa atau nggak ke luar negeri kayak gitu kan. Nah Ya, alhamdulillah ya, semoga aja bisa manfaat, dan teman-teman makasih banyak udah menghabiskan waktunya di sini sama kita. iya. Makasih. Pokoknya kalau kalian mau keluar negeri harus persiapkan diri kalian sematang mungkin. Oke, jangan lupa berdoa juga. Nah jangan lupa untuk Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. sekian dari kami dari Skaba TV. Dadah, sampai Sampai jumpa. jumpa di next episode. Dadah.